どうだな。わからないふりをしつつ胸の感触を楽しむのが水を差すんじゃねえよ。お前には聞いてない。化する力を。何をして。それは多分フェンリス、モノミユさんにでもいらしたの？この姿が任務遂行に最適なのです。王様、私にプレゼントを分け隔てなく幅広い人々に来てもらいたい。上手よレオくん。なんという際どい水着を。Alur cerita dibuka setelah Leonis melenyapkan Degradius dan berhasil menghentikan gelombang serangan Void. Diperlihatkan situasi kota yang berantakan akibat gelombang Void tersebut. Gelombang tersebut menimbulkan kerugian besar bagi kota yang kini sudah Leonis anggap sebagai kerajaannya. Tapi seiring waktu, kota tersebut mulai dipulihkan dan masih dalam perbaikan. Tungku sihir yang menjadi sumber tenaga kota juga mengalami kerusakan besar. Untungnya mereka mengubah tenaga surya sebagai pengganti energi sementara. Nah, kemudian berfokus kepada Leonis. Dirinya sedang menuju ke ruang arsip guna menyelidiki peradaban sekarang. Namun dirinya terhentikan oleh roh suci berbentuk burung hantu yang meminta izin administrasi. Dan tiba-tiba Leonis dikejutkan oleh Regina yang datang menghampirinya karena tidak sengaja melihat Leonis. Dan setelah ditanya Regina tentang keperluan Leonis di ruangan arsip, dirinya berdalih ingin mencari tahu tentang peradaban kuno tempat dirinya terkurung dulu. Mendengarkan itu, Regina bersimpati dengan Leonis dan menggunakan trik licik agar mereka bisa masuk ke ruangan arsip. Regina bisa tahu trik tersebut karena roh suci penjaga ruang arsip adalah buatan dari keluarganya sendiri. Setelah masuk, Regina meminta Leonis untuk merahasiakan trik tersebut agar reputasi perusahaan Pilet tetap terjaga. Leonis bertanya apakah masih ada roh suci sungguhan, dan setelah itu Regina memberitahukan bahwa konon roh suci perintis nyaris punah jauh sebelum Void mulai menyerang, dan sepengetahuannya roh tersebut masih ada dan bersembunyi di dalam hutan kuno. 誰でしょう？ないふりをしつつ胸の感触を楽しむのにエッチな本はありませんよ。お姉さんが何とかしてあげます。レギーナさんは精霊使いなんですか？本物の精霊はどうなったんです？この森にはまだ存在するらしいですけど、管理局からですね。Setelah itu mereka mendapat sebuah pesan dari Biro Administrasi. Pesan tersebut berisi surat undangan kepada Platon 18 untuk datang dalam pesta perayaan di kapal perang Hyperion dari Putri Kekaisaran keempat, bernama Alitria. Setelah itu Leonis mendapatkan telepon dari Celia untuk memintanya makan siang bersama. Leonis menolak ajakan tersebut karena Leonis sedang mencari tahu informasi di ruangan arsip. Mendengar itu, Celia marah kepada Leonis dan mengingatkan Leonis untuk makan sayur. Kemudian segera menutup teleponnya. 18招待は全員マネ。アルティリア・レイ・オルティリーセって。レオくんどこにいるの？一人で食べるの？機嫌を損ねてしまった。 Nah, kemudian Sins berpindah di salah satu hutan buatan kekaisaran. Kita diperkenalkan kepada ras Ajin penghuni hutan tersebut, yaitu Besti dari ras Singa Hitam, Jakuto dari ras Elf, Gers dari ras Tengah Serigala, Giraf dari ras Tengah Macan, dan Elsa dari ras Siluman. Mereka sedang merencanakan pemberontakan dengan berencana menculik putri keempat, yaitu Alitria di pesta perayaan. Elsa meragukan rencana tersebut akan berhasil karena mereka tidak memiliki Excalibur untuk melawan kesatria. Setelah itu, tiba-tiba muncul seorang penyihir bernama Sarnak dari ras Dark Elf. Sarnak mencoba menawarkan kekuatan Excalibur kepada mereka dari pedang iblisnya. Namun kekuatan tersebut Sarnak berikan dengan syarat memberikan tumbal untuk Dewi Iblis seorang pengguna Excalibur hidup-hidup. いいえ、お手伝いに参じたのする力を。何をして。
バステアさんに聖剣が。この力があれば王女誘拐。ただし私のささやかな聖剣士は生かしたままお譲りください。 Nah, setelah itu Leonis pergi ke pelabuhan untuk mengikuti pesta perayaan. Dirinya terpukau melihat kapal perang milik kekaisaran. Kemudian Leonis teringat ingin membeli hadiah untuk familiarnya. そうだ眷属に。お若いのにお目が高い。エルフを見たことがない。アジントックにはエルフはもちろん。さっき買ったんですけどセリアさんにはお世話になっていますし。かわいい。 Singkat cerita, Putri Alitria keluar dari singgasananya untuk menyambut penduduk di sekitar pelabuhan. Tuan Putri tanpa sadar maju untuk mencari seseorang. Kemudian pengawalnya menegur Tuan Putri untuk tidak terlalu jauh karena dirinya akan kesulitan untuk melindungi Tuan Putri. Dan dari kejauhan, Regina sedang mengamati Tuan Putri Alitria. Tak lama setelah itu, Leonis dengan haremnya ditemui seorang janda pirang sesama murid akademi, yaitu Fenris. Ternyata Fenris juga diundang untuk mewakili ketua komite eksekutif. Celia sempat bercekcok dengan Fenris, tapi untungnya mereka berhasil direlai oleh Elvin. Kemudian Fenris mengucapkan selamat kepada Celia karena telah mendapatkan Excaliburnya dan bergegas pergi dari sana. Di lain sisi, Besti bersama Chris diam-diam menghabisi penjaga kapal pesta perayaan untuk mengambil wajah mereka sebagai media penyamaran. あの女が立てた作戦いけるじゃねえか。 Nah, singkat cerita, Leonis sedang memeriksa catatan sihirnya. Dengan catatan itu, dirinya menyimpulkan bahwa dari catatan tersebut yang masuk akal adalah jika seseorang telah merubah sejarah. Oleh karena itu, para dewa dan 6 pahlawan, dewi pemberontak dan 8 raja iblis, tidak ada seorang pun yang mengingatnya. Teknik sihir juga menghilang dan tidak ada bukti tentang kemajuan sihir. Dan saat akan menikmati segelas kopi hitam, Leonis dikejutkan dengan kedatangan Sherry. Di sana, Sherry sedang menyelidiki kapal tersebut dengan menyamar sebagai pelayan. Kemudian Leonis akan memberikan sebuah hadiah untuk Sherry. Sherry sampai terharu karena tuannya akan memberinya hadiah. Namun Sherry terdiam setelah melihat hadiah dari tuannya, karena hadiah tersebut hanyalah sepotong roti bulat. Setelah itu, Leonis ditemui oleh Celia dan bocil-bocil untuk mengajaknya berenang. Awalnya Leonis menolak ajakan mereka karena tidak bisa berenang. Tak disangka Celia membawakannya celana renang dan segera mengajak Leonis menyebur ke dalam kolam renang. 魔王様、この姿が任務遂行に最適なのです。私にプレゼントを。チュロスという細長いドーナツだ。王様のバカ。今なん人々に来てもらいたいっていう肉体は浮くようにできていません。泳ぎなら教えてあげる。上手よレオくん。その我ながら眷属の嘆願に弱い。後でたしなめねば。ない子供に遅れを取るとは。 Di lain sisi, Tuan Putri bersama pengawalnya sedang menuju ke aula pertemuan. Namun tiba-tiba pengawal Tuan Putri ditusuk oleh Giraf dan Beste bermaksud akan menculik Tuan Putri. Dengan begitu, Tuan Putri melepaskan peliharaannya yang dapat digunakan sebagai kunci utama untuk mengalihkan perhatian. Sayangnya, Elsa tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Kemudian, di dalam aula, para tamu undangan disandra oleh ras Ajin yang akan memberontak. Singkat cerita, setelah melihat situasi aman, Leonis meminta Celia bekerja sama menutupi keberadaannya dan sedangkan Leonis pergi menggunakan sihir untuk menembus lantai kapal. Di lain sisi, Putri Alitria terpaksa menuruti perintah Elsa untuk menghidupkan kapal agar Elsa melepaskan para sandera. Dan saat menetapkan rute ke ibu kota, Putri Alitria melihat gerombolan Void di rute mereka. Basti panik melihat itu dan meminta Putri Alitria untuk putar balik. Namun perintah tersebut dibantah oleh Elsa agar tetap melanjutkan rute kapal. Dan disinilah topeng Elsa terbuka. Dirinya ternyata selama ini tidak peduli dengan rencana pemberontakan dan tanpa enggan membunuh Besta karena melawannya.
Di luar kapal terlihat Regina yang sedang menyesali dengan yang dilakukannya. Tiba-tiba Regina ditemui peliharaan Putri Alethea dan memberikannya pesan untuk segera memberikan bala bantuan. Tak disangka saat kapal akan bergerak, Regina berlari bermaksud akan naik ke dalam kapal sambil menggendong hewan tersebut. Dan ternyata selama ini Tuan Putri Alethea adalah adiknya Regina.僕が王女の安全を確保します。皆さんを解放するのですね。機関指導しまして、路上にボイドの暗証が。暗証に突っ込みなさい。救いがたいおバカさんね。お前たちの計画なんて。どうしてここに。妹が危ないんです。Nah, sekian video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan konten Mimin. Maaf jika ada kata dan penyampaian yang Mimin bawa kurang mengenakan. Dukung Mimin dengan cara like video ini dan subscribe channel Lisa Movie agar bisa berkembang dan Mimin lebih semangat buat kontennya. Sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di video lainnya.